Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Raffi Paujan. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan sebagian dari fikih ibadah, yaitu praktik sholat fardu, rujukan, dan tata caranya. Nah, ini panduan lengkap ya untuk melaksanakan sholat fardu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa secara ringkasnya saja mengenai tata cara sholat fardu yang baik dan benar ini seperti apa, gitu kan. Simak, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke, sekarang kita akan ke materinya. Yang pertama adalah pendahuluan terlebih dahulu ya. Definisi sholat fardu. Apa sih sholat fardu itu? Secara bahasa, sholat itu berdoa. Secara istilah, perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan syariat. Sholat fardu wajib bagi setiap muslim yang balik dan berakal. Meninggalkannya adalah dosa besar. Ya, seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mantaroka sholat muta'amidan faqad kafara jahro." Pentingnya sholat dalam Islam, kewajiban dari Allah, syarat mendekatkan diri, membangun disiplin diri, pembersihan dosa dan jiwa, pembeda muslim dan kafir, amal pertama di hari kiamat. Yang dihitung di hari kiamat. Kedudukan sholat sebagai tiang agama. Sholat adalah ibadah yang agung dan pokok kedua dalam Islam, yang kedudukannya tidak bisa ditawar dalam kondisi apapun, yang akan menjadi amal pertama yang dihisab di hari kiamat. Nah, dasar hukum sholat fardu, dalil dari Al-Quran, yaitu maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, dan segala puji baginya di langit di bumi pada malam hari dan pada waktu zuhur. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30 ayat 17-18. Salat adalah kewajiban dan rukun Islam kedua disebutkan dalam banyak Al-Quran. Dalil hadis dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara salat wajib sesuai tuntutan Nabi Muhammad, termasuk praktik zikir harian setelah salat fardu. Ijma ulama, salat adalah rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim yang balik dan berakal, disepakati oleh para ulama. Apa sih macam-macam salat fardu? Pertama, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi sholat ini sangat wajib ya, bahkan banyak lagi dalil-dalil yang lainnya. Rukun dan syarat sah sholat. Pengertian rukun sholat. Rukun adalah bagian inti sholat. Jika satu rukun ditinggalkan, sholat tidak sah. Syarat wajib sholat Islam ya, tentu harus ada dalam Islam ya, karena syaratnya adalah syahadat terlebih dahulu. Balik, yaitu sudah balik, dan berakal dan tidak gila ya, tidak gila. Rukun sholat pertama, niat, takbiratul ihram, berdiri tegak, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, 2 sujud, duduk antara sujud, membaca tasyahud, duduk iftirosh saat tasyahud, membaca sholawat, salam, dan tartib. Syarat sah sholat. Apa sih syarat sah sholat? Suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu sholat, niat, tertib, tidak bicara, bergerak di luar sholat, tidak makan, dan minum. Nanti kita akan menjelaskan rukun sholat, syarat sah, dan syarat wajib sholat di materi selanjutnya. Tata cara melaksanakan sholat, yaitu niat dan takbiratul ihram. Niat rukun hati dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Ucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan sejajar dengan telinga. 2. Berdiri dan doa iftidah. Berdiri tegak menghadap kiblat. Kiblat itu di Mekah ya, atau menghadap Ka'bah. Setelah takbiratul ihram lalu dilanjutkan dengan membaca doa iftidah. Allahu Akbar kabiro walhamdulillah dan seterusnya. Ketiga, Al-Fatihah dan surat pendek. Membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Disunahkan membaca surat pendek dari Al-Quran dan setelahnya. Untuk membaca Al-Fatihah itu sangat wajib ya, karena tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Ruku dan tumaninah, membungkuk sempurna ruku hingga punggung lurus dan tangan meraih lutut. Lakukan tumaninah berdiam sejenak. I'tidal dan doa i'tidal, bangkit dari ruku ke posisi berdiri tegak sempurna, lakukan tumaninah sejenak lalu membaca doa i'tidal.
Sujud pertama dan tumaninah, rukun sholat dahi menempel 7 anggota badan. Kening terbuka wajib tumaninah. Doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Untuk yang tadi, tumaninah yang tadi bacaannya Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Duduk di antara 2 sujud. Posisi iftiros, duduk di antara punggung kanan kiri. Makna doa memohon ampunan, rahmat, rezeki, petunjuk. Apa doanya? Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'u'ani. Sujud kedua, tumaninah, mengulang gerakan dan bacaan sujud pertama, dilakukan setelah duduk di antara 2 sujud. Wajib menjaga tumaninah untuk kesempurnaan sholat. Doanya yang tadi ya, Subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Berdiri untuk rakaat selanjutnya. Bangkit dari sujud kedua melanjutkan ke rakaat salat selanjutnya. Nah, untuk doa yang tadi ya, yang berdiri setelah tumaninah, setelah yaitu i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil usama wati wa min ul ardi wa min huma syi'ata min say'in ba'du. Untuk setelah berdiri dan rakaat berikutnya, nanti setelahnya ada duduk di antara 2 sujud atau lebih dikenal dengan at-tahiyat. Doanya at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dan kesana. Ini duduk di antara 2 sujud ya, 2 sujud awal dan terakhir ya, tahiyat sampai berdoa Allahumma inni a'udzubika dan seterusnya. Kita melaksanakan sholat bagian 3. Nah, ini tadi saya menjelaskan sedikit. Nah, di sini tahiyat awal dibaca pada rakaat kedua dalam sholat 3 rakaat atau 4 rakaat seperti maghrib, duhur, isya. Itu ada tahiyat awal, penghormatan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Angkat jari telunjuk saat syahadat ya. Angkat syahadat langsung asyhadu alla. Tahiyat akhir, tasawuf akhir dibaca sebelum salam di akhir setiap salat, mencakup pengakuan imam dan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam pertama dan kedua mengakhiri salat dengan menoleh ke kanan dan ke kiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urutan rakaat salat fardu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jumlahnya ada 17 rakaat kita sholat 1 hari 1 malam. Nah, untuk selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat. Batal sholat yang disengaja, berbicara sengaja, makan dan minum, gerakan berlebihan, tertawa sampai terbahak-bahak, membelakangi kiblat, niat keluar sholat, murtad, aurat terbuka sengaja. Nah, ini buka-buka aurat itu tidak boleh, makan dan minum ya, masa sholat sambil makan itu ya. Pembatalan sholat yang tidak disengaja, berhadas, hilang wudu, aurat terbuka tidak disegera ditutup, terkena najis tidak dimaafkan, lupa rukun dan tidak diperbaiki. Berhadas, hilang wudu itu seperti tiba-tiba kentut atau mengeluarkan sesuatu yang najis. Sujud sahwi, kelebihan kekurangan rakaat, lupa tasyahud saat awal, kapan dan bagaimana. Tasyahud awal, ragu jumlah rakaat, lupa perbuatan sholat, 2 sujud tambahan dilakukan sebelum sholat salam, sama seperti sujud sholat, duduk di antara 2 sujud diakhiri dengan salam, yaitu sujud sahwi atau saat lupa. Hikmah dan keutamaan sholat, manfaat spiritual dan psikologis, mendekatkan diri kepada Allah, menenangkan jiwa, membentuk pribadi yang positif, serta menghapus dosa dan mendorong perilaku yang baik. Dampak sosial sholat, menumbuhkan tanggung jawab dan transformasi sosial, meningkatkan sikap saling mengasihi, kepedulian, toleransi, dan persaudaraan. Sholat sebagai bentuk syukur, wujud syukur kepada Allah atas segala nikmat, menguat hubungan spiritual hamba dengan Sang Pencipta, meningkatkan kualitas diri, membentuk pribadi positif, mendorong perilaku baik seperti menghindari dosa, bersikap santun, dan memiliki empati. Ini hikmah ya, banyak sebetulnya hikmah dan keutamaan sholat ini ya, seperti menenangkan diri, terus mengingatkan, lalu memperbaiki diri, banyak.
Itu banyak hikmah dan pentingnya memahami dan melaksanakan sholat fardu dengan benar. Sholat fardu adalah kewajiban fundamental yang membentuk fondasi spiritual seorang muslim. Pemahaman yang benar atas tata cara dan maknanya serta pelaksanaannya khusyuk menjadi kunci kedamaian batin dan keberkahan hidup. Kenapa sih kita harus sholat? Karena sholat itu menenangkan gitu ya, menenangkan diri. Di awal pengertiannya yaitu doa ya. Sholat itu as-sholatu huwa doa. Sholat itu adalah doa. Nah, dalam sholat kan ada berzikir ya, mengingat kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Maka dengan berzikir hati kita akan tenang gitu, dan tidak akan tidak akan dipenuhi dengan duka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.